pemasangan papan nomor CRF 450 di papan nomor CRF 110 ini ada perubahan, jadi ada bagian yang harus dikasih bolongan seperti ini. Nah, fungsinya nanti buat dimasukin ke bagian ini nih. Jadi untuk bagian ini jangan sampai dipotong, soalnya ini berfungsi sebagai pengunci buat nanti papan nomornya biar nggak goyang-goyang gitu guys. Jadi ini dikasih bolongan, kalian bisa bolongin pakai peso atau enggak pakai paku yang dipanasin. Nah, di sini untuk bagian ini nanti kita potong juga, soalnya kalau dimasukin ke spakbornya itu kayak masih ada space bolongan, jadi harus kita hilangin. Kayak gini nih guys bolongannya. Nah, ini dia space yang gue maksud. Nah, jadi ini kehalang sama bagian ini, jadi harus kita potong biar nanti nempel papan nomor ini nempel ke spakbornya. Jadi langsung PNP ke bawah nempel gitu. Nah, bagian sini juga masih belum kena ke spakbornya karena terhalang sama ini. Nah, ini guys hasil akhirnya. Nah, di sini udah nempel, yang bagian pinggir juga udah, yang bagian pinggir. Nah, nanti kita bakal langsung pasang aja ke... Oke guys, jadi ini udah beres pemasangannya, malah udah di dekal juga. Sorry guys untuk bikin videonya ini lompat-lompat karena emang gue baru keburu sekarang buat bikin konten lagi. Nah, ini udah terpasang papan nomor CRF 250 dan spakbor CRF 110 ya di KLX. Nah, karena ini pakai USD-nya bukan ori KLX ya, bukan ori DT juga, jadi ini pakai real jam, jadi gue ada penyesuaian lagi kayak gitu cuy. Jadi ini beda USD-nya sama yang dulu, jadinya gue bikin tag video lagi. Nah, untuk pemasangannya sebenarnya sama aja untuk di motor CRF, KLX maupun WR sama aja. Untuk pemasangan papan nomor kayak gini berbahan plastik ini gampang dibikin PNP-nya cuy. Soalnya ini gue aja nggak pakai baut satupun ini buat pasang papan nomor mah. Kayak gini nih cuy pasangnya ya. Oke, untuk pemasangan untuk yang ini sama, masih dimasukin ke ini bawaan spakbor, terus masih ke atas nusuk sampai sini nih cuy. Ini juga sama. Nah, di bagian atas doang nih pakai kabel tis. Nah, ini nih bolongan yang dari sananya. Nah, ini gue pakai kabel tis yang besar ke sini. Ini harusnya sih pakai baut, pakai dudukan, cuma gue nggak perlu lah ya, kayak gini mah udah kuat kayak gini juga. Lagian juga kalau mau dicopot pasang ini lebih gampang kabel tis. Tinggal potong. Nah, ini juga sama kayak gini pakai kabel tis doang. Udah kayak gitu doang cuy. Nah, untuk spakbor bagian bawah, untuk bagian bawah spakbor malah cuma bolongin 2 cuy. Soalnya ini bolongan-bolongan yang ini tadinya buat di USD yang standar kayak BF. Cuma karena ini pakai USD real jam jadi lebih jauh tuh posisinya. Kalau real jam di sini bolongnya, kalau BF di sini jadi agak jauh. Ya udah 2 aja udah kuat kok cuy. Gue pakai 2 baut doang di sini sama di sini karena USD-nya pakai real jam. Kalau kalian pakai masih standar itu kalian bolonginnya 4. Tinggal sesuaiin aja bolonginnya. Nambah 2 doang soalnya ini udah bawaan dari sana ada bolongan. Nah, bolongan bawaannya juga ini. Nah, ini agak jauh jadinya bikin lagi bolongan. Kayak gitu dong cuy untuk bolongan bikin spakbor kayak gini. Nggak terlalu ribet sih menurut gue karena emang untuk pasang spakbor di motor-motor kayak gini mudah karena gampang bolonginnya. Cuma plastik doang kayak gitu cuy.